Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Bapak ingkang kawula hormati, satu yang saya hormati dan adik-adik yang saya banggakan, alhamdulillah bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Kebetulan saya itu termasuk orang yang sejak jadi pengasuh di Mu'alimin itu kayaknya nggak bisa hidup kecuali di asrama itu. Makanya ketika bangun rumah ini juga yang nanti mau dibuat juga ada asramanya itu. Karena kayaknya sepi-sepi aja. Makanya ini termasuk momen tersiksa itu yang hari-hari ini. Jadi pengasuh nggak ada santrinya. Santrinya entek balik kabeh. Nah ini makanya terima kasih bisa bersilaturahmi, jadi bisa nambah referensi berkaitan dengan rumah-rumah yang dijadikan sebagai tempat belajar. Karena kalau rumah cuma untuk tempat tinggal itu kayaknya maneman itu. Akan menyenangkan jika rumah itu juga jadi tempat belajar mengajar, itu akan menjadi menyenangkan. Kebetulan tuh istri saya itu dulunya bukan pembaca yang militan begitu. Tapi setelah menikah tuh suka beli buku. Minimal suka beli buku dulu meskipun belum jadi pembaca militan. Nah, maka kemudian ketika membuat rumah ini juga terpikir tentang meletakkan bukunya di mana. Karena ada buku sekitar mungkin 7.000 buku itu. Nah, itu tumpuk-tumpuk ya, bantalan lah ya apa. Nah, itu makanya ini bisa lihat. Makanya saya tanya kan, ini kena 3 meter ya kan. Susananya berapa? Itu kepentingannya juga kalau naruh buku nggak kesempitan, kalau ada ruang ngaji itu jadi lapang begitu. Itu salah satunya pertanyaan tentang hal itu. Baik, sebelum saya lanjut, ini usia paling belia berapa ya? 13. Kalian kelas berapa? Kelas 1 SMP? Ada yang SMP, 2 SMP. Ini yang usia-usia paling kecil ini yang saya mau tanya dulu. Yang SMP berapa orang? 2. SMP 2 ya. SMA? Mayoritas SMA berarti ya. Mahasiswa berapa? Mahasiswa. Berarti yang mahasiswa berapa orang? Ini mahasiswa semua nih. Artinya usia mahasiswa ya. Kecuali bapak bener kayaknya. Jadi ada kemarin dosa aku. Yang mahasiswa berapa orang nih? 4. Loh. Nah, maksudnya gini, yang usia mahasiswa yang di atas 18 tahun itu. Rata-rata. Oke, berarti mayoritas rata-rataan ya di atas usia 17, 18 ya. Saya yang khawatir yang di usia SMP. Karena kan tentu mereka tidak dalam kondisi masuk ke topik-topik pemikiran kan. Dalam istilah pendidikan saja mereka belum sepenuhnya lepas dari pedagogi. Artinya proses belajarnya masih proses belajar anak-anak yang perlu dipandu begitu. Ya kalau SMP dan awal SMA itu rata-rata tarik ulur lah antara pedagogi dengan andragogi itu. Makanya nanti kalau adik sekalian yang SMP tidak paham apa yang saya sampaikan, tolong dilupakan, tinggal tidur nggak apa-apa. Daripada nanti kemudian bingung terus kemudian sesat kan bahaya tuh. Loh bapaknya bilang begini, padahal saya nggak bilang begitu tuh. Penangkapannya saja yang nggak begitu kan. Terus kemudian yang selanjutnya saya akan coba berusaha untuk menyampaikan yang sesederhana mungkin yang berkaitan dengan pokok-pokok. Karena kalau yang pokok-pokok itu tentu harusnya difahami semua orang, bukan hanya dipahami oleh sebagian orang. Makanya nanti kalau yang sudah terbiasa berpikir yang lebih serius, maka mohon dimaklumi karena ini berkaitan dengan situasinya. Oke, dan kalau ini materi pemikiran, saya berharap sebenarnya saya mau tanya, yang di dalam mereka nggak ada kaitan dengan sini kan? Ada, Ustaz? Ada? Ada. Oh, kalau ada, saya mohon, karena ini materinya agak bawa pemikiran, agak damai-damai ya. Ada
Tapi jangan terlalu damai ya. Nanti kalau kamu terlalu damai masuk ke alam mimpi kamu tidur. Nah itu bahaya tuh. Baik, kita masuk ya ke materinya. Ini sesimpel mungkin ya, dan tadi sebagai basa-basi sudah ya, sudah dicukupkan lah. Kita masuk ke pengantarnya. Kalau kita bicara pemikiran, itu sebetulnya di dalam bahasa Arab maupun Inggris itu diwakili oleh dua kata yang berbeda. Kata pemikiran itu diwakili oleh dua kata yang berbeda. Pertama, pemikiran sebagai produk dengan pemikiran sebagai proses itu adalah dua hal yang berbeda. Makanya dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris nyebutnya berbeda. Dalam bahasa Inggris itu pemikiran sebagai produk itu nyebutnya thought. Kalau bahasa Inggris itu TH itu bacanya tak biasanya. Thinking, bentuk tiganya think itu kan thought kan. THOUGHT itu tuh thought. Nah, itu dia. Tapi sebagai proses pemikiran itu, ini mau membagi sesaji. Sajian itu bahasa Indonesianya sesaji bisa kan kata bendanya. Baik, saya ulangi, dalam bahasa Inggris pemikiran itu bisa disebut thought, bisa disebut dengan thinking. Enggak, sebutannya kan nggak ada thought skill, nggak ada. Artinya thinking skill, keterampilan berpikir. Itu artinya pemikiran sebagai proses. Tapi kalau thought, misalkan Islamic thought, pemikiran Islam, itu artinya produk-produk berpikir di dalam Islam atau ilmu-ilmu Islam lah, namanya begitu. Istilah kerennya ilmu-ilmu Islam, ulumuddin atau ulum Islamiyah itu Islamic thought itu. Kalau di dalam bahasa Arab juga begitu, pemikiran sebagai proses. Meskipun kata pemikiran itu ada kata fikir ya. Fikir itu bahasa Arab juga. Pemikiran sebagai proses itu nyebutnya kalau dalam bahasa Arab adalah tafkir. Tafkir. Tapi kalau sebagai produk biasanya nyebutnya fikir atau fikroh. Fikir atau fikroh. Nah, makanya kemudian kalau kita bicara pemikiran, itu yang dimaksud bisa pemikiran sebagai produk atau pemikiran sebagai proses. Tetapi keduanya nggak bisa dipisahkan secara ketat. Pemikiran sebagai produk dengan pemikiran sebagai proses itu berkaitan. Kalau prosesnya benar, harusnya hasilnya juga benar. Ya kan, kalau produknya salah, berarti memang ada proses yang salah, kan begitu awalnya. Tadi sempat, antum namanya siapa tadi? Bildan ya, Bildan sempat tanya, gimana cara belajar berpikir? Yang pasti dia sepanjang hidup dia latih, ya kan? Meskipun nanti seiring bertambahnya usia, pikiran semakin banyak itu memang dayanya menjadi lebih terbatas. Makanya di usia belia itu hendaknya dimaksimalkan proses pembentukan dan proses belajarnya, sehingga ketika usianya bertambah itu nanti lebih ringan bebannya. Tapi kalau sudah terlanjur usianya sudah banyak pikiran, banyak tugas, kayak bapak beliau di masyarakat tugasnya sudah terlalu banyak, untuk belajar sudah tidak seleluasa yang muda. Maka pahala terbesar beliau adalah pada kecintaan pada ilmu, pada belajar. Tapi kalau untuk nyengkak kayak gitu sudah lelah itu, sudah lelah. Gimana apa itu. Nah, yang muda-muda ini harus menghargai usianya itu dengan mengasah hal itu. Oke ya, nah itu. Lalu kemudian bagaimana cara belajarnya? Salah satunya adalah belajar pemikiran sebagai produk tadi. Sebelum belajar pemikiran sebagai proses, itu belajar pemikiran sebagai produk dulu. Misalkan kalau kita bicara Islam ya, belajar akidah Islam itu sebetulnya juga belajar tentang bagaimana berpikir dengan benar. Nah, lalu belajar fikih Islam, belajar fikih itu sebetulnya sudah masuk di dalamnya belajar bagaimana berpikir dengan benar. Tapi kalau nggak sabaran, pengennya buru-buru, nah memang nanti kemudian kesannya ini kok nggak akidah cuma gitu-gitu aja sih, akidah cuman kok kayaknya doktrin aja, bukan begitu. Ada prosesnya. Ya itu kan kalau kayak gitu kan berarti kan semangatnya semangat anak-anak. Anak-anak kan biasanya kan begitu kan, jalan belum bisa pengen naik sepeda itu. Ya kan naik sepeda belum jejak minta Harley Davidson, yang jelungkop itu. Nah, kalau ada orang tua menuruti keinginan anak itu sebetulnya orang tuanya ini agak bermasalah itu. Ada anak, Pak aku tua kayak Harley itu.
Itu hanya orang gila saja yang membelikan anaknya Harley. Padahal anaknya berumur 10 tahun itu. Karena memang alamat jelungup kuwi mau. Nah itu dia. Makanya juga sama belajar pemikiran Islam kalau mau langsung ke prosesnya, sementara produk-produknya belum difahami, itu nanti dia akan cenderung nggak berhasil itu. Makanya perlu bersabar. Nah itu pengantarnya begitu ya. Nah coba kita masuk pelan-pelan ke isinya begitu, ke isinya. Pertama, menjadi Muslim itu ternyata tidak sekedar, nah ini dia, Islam itu bukan sekedar agama sebagaimana kita fahami selama ini. Ini harus diluruskan dahulu. Makanya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna dina indallahil Islam. Berarti di situ kita fahami bahwa kata din itu yang Allah sebut din itu cuma Islam. Semua selain Islam nggak disebut din. Berarti Islam itu punya karakter, punya ciri-ciri yang berbeda dengan selainnya. Islam itu punya karakter yang berbeda dengan selainnya. Nah, kok bisa berbeda? Kenapa? Ini dia, coba kita lihat. Bagi orang-orang Arab dahulu, menjadi Kristen itu nggak ada masalah. Bagi orang Arab dahulu, menjadi Buddha nggak ada masalah. Tapi nggak mungkin. Karena Buddha sebagai agama budaya itu ketika masuk ke daerah gurun nggak bisa tersebar dia. Karena piranti-pirantinya atau perangkat-perangkat peribadahnya nggak ada. Makanya negeri gurun itu menjadi batu sandungan bagi banyak agama-agama buatan manusia. Ya misalkan kalau di dalam Hindu banyak ibadah yang harus dilakukan dengan tumbuhan-tumbuhan, gitu kan, bunga-bunga. Nah masa di gurun ketemunya biji kurma kan, mau disajikan kan jadi nggak menarik kan. Makanya ada banyak agama itu yang bisa berkembang ke timur tapi nggak bisa ke arah gurun itu. Dia gagal tuh langsung karena agama buatan manusia bukan agama wahyu. Tetapi saat itu agama Yahudi dan Kristen di tanah Arab bisa berkembang. Dan bagi orang Arab biasa-biasa saja karena dengan kebudayaan Arab saat itu yang sudah menyembah berhala itu dianggap tidak terlalu bermasalah. Jadi nggak terlalu sulit lah untuk berubah agama. Tapi giliran Nabi Muhammad SAW yang mengajak mereka masuk ke dalam agama yang namanya Islam, pada muring-muring tuh, pada mencak-mencak tuh. Loh kok bisa? Ini dia, coba lihat kejadiannya kan. Nabi Muhammad SAW itu Allah perintahkan untuk berdakwah terang-terangan, itu kan tahun ketiga. Jadi setelah beliau jadi Nabi 3 tahun, baru disuruh Allah untuk menyampaikan kepada masyarakat. 3 tahun pertama itu sembunyi-sembunyi aja. Sembunyi-sembunyi aja. Makanya 3 tahun Nabi berdakwah itu pengikutnya 30 biji saja. 30-an biji itu. Nyebutnya bukan orang, biji itu. Saking dikitnya. Tapi beliau karena meneladani sesepuh beliau Nabi Nuh, kesabarannya jadi kuat. Karena Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, pengikutnya 80 biji saja. Bayangin, 900 tahun berdakwah, dapat 80 orang. Itu setahun depan dapat 1 tuh. Tiap 10 tahun cuma dapat 1. 10 tahun dapat 1. Yes, ketip ngontak ngantuk panen berkali-kali wae siji tok. Itu. Maka tidak ada masalah bagi Nabi Muhammad untuk menjalani hari-hari 3 tahun dapat 30 itu sudah jauh lebih menjanjikan dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Nah itu dia. Tapi setelah 3 tahun Allah perintahkan dengan kalimat fasda bima tu'maru. Ya sudah, kamu terang-terangan aja menyampaikan apa yang kamu diperintahkan. Wa'arid anil musyrikin, tapi ya kalau ketemu orang musyrik yang bebal ya sudah, berpaling dulu aja, abaikan dulu saja. Setelah mendapatkan perintah itu, Nabi berdiri di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa, beliau kemudian memancing penerimaan orang-orang Arab Quraisy itu dengan kalimat begini dulu. Karena kan beliau ingin membuktikan bahwa orang Arab itu tidak bermasalah dengan diri beliau secara pribadi. Nah, dan itu cara berpikir orang Arab pada umumnya ya. Jadi diyakinkan dulu. Kalimatnya kan begini. Apa pendapat kalian kalau aku beritahu pada kalian bahwa di balik bukit ini ada orang-orang yang mau menyerang kalian? Jawabannya itu keren itu. Jawabannya salah satunya adalah ma jarrabna alaikal kadhiba. Perasaan kami nggak punya riwayat
kamu bohong deh. Perasaan kami tidak pernah mendapati kamu bohong deh. Seumur-umur kamu nggak pernah bohong deh. Artinya Nabi nggak ada masalah kan? Nabi secara personal nggak punya masalah. Tapi ketika kemudian beliau tanya, mau nggak kalian tak beritahu tentang sesuatu yang menyelamatkan kalian di dunia dan akhirat? Mereka tanya apaan? Ya kami bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan aku adalah utusannya Allah. Pada marah-marah. Bayangkan. Jadi pokoknya urusan selain menyembah Allah, semua orang percaya pada Nabi Muhammad. Giliran diajak menyembah Allah, nggak mau. Kenapa? Karena menjadi muslim itu bukan cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi cara dia memahami kehidupan berubah. Cara memahami kehidupannya berubah. Dan berubahnya pun nggak tanggung-tanggung itu, sangat jauh perubahannya. Makanya pada nggak mau. Dan ini di sini kita bisa belajar ya, kita harus berpikir benar. Kalau kita berdakwah kok ditolak itu sebetulnya biasa saja. Kita perlu terlatih untuk ditolak itu ya. Ditolak itu baik. Karena Nabi Muhammad yang tidak punya cacat dan tidak punya aib saja itu ditolak-tolak itu. Padahal nggak punya aib. Lah kita tuh aibnya banyak itu. Karena kadang-kadang kita tuh ngajak yang baik-baik, ditolak tuh bukan karena mereka itu nolak kebaikan, bukan. Karena kebetulan nggak cocok lihat wajah kita aja. Itu wajahnya ini kurang kurang cocok gitulah itu udahlah nggak usah gitu kan. Nah tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada bagian dari diri beliau yang cocok ditolak, nggak ada ya kan. Wajah beliau ya mempesona lah gitu kan. Akhlak beliau nggak ada masalah, catatan masa lalunya bersih ya kan, nggak ada alasan untuk nolak. Tapi kenapa mereka menolak? Karena mereka tahu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu kemana-mana konsekuensinya. Di antara konsekuensinya apa? Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka cara dia memandang kehidupan berubah, cara mikirnya berubah. Contohnya apa? Kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekurang-kurangnya 5 pilar kebudayaan jahiliyah itu harus berakhir. Apa 5 pilar kebudayaan jahiliyah itu? 1, menyembah berhala. Dan yang namanya berhala itu dari yang paling gede sampai yang paling kecil itu diperjualbelikan. Terlepas kemudian ulama nggak sepakat ya, tapi ada kartun judulnya Bilal. Ada yang sudah lihat belum? Itu sangat membantu anak kecil untuk mencintai sahabat Nabi lah. Nah itu keren sekali memang karena buatan Hollywood, dan Bilal itu digambarkan sebagai lelaki yang masya Allah lah, keren sekali gitulah ya. Itu meskipun sahabat yang ditampilkan tuh nggak banyak, hanya Abu Bakar tampak bijaksana sekali, lalu Hamzah kelihatan pendekar sekali itu, jagoan sekali gitu. Terus kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemanah yang gimana ya, sifatnya itu ceria begitu tapi pemanah yang ulung gitulah. Nah, sedangkan Bilal orang yang punya pengalaman sedih di masa lalu dan betul-betul menunjukkan harkat dan martabat dirinya sebagai orang beriman itu. Karena memang film itu dibuat untuk menghormati Bilal, orang hitam, budak hitam lagi, tapi kemudian di agama ini dimuliakan menjadi muadzin. Sampai mulianya nama beliau, sampai banyak orang tuh nggak bisa membedakan antara muadzin dengan Bilal. Di kampung-kampung coba kita lihat, Bilalnya siapa itu? Maksudnya apa? Muadzinnya siapa? Iya kan? Padahal kalau orang tahu Bilal itu mungkin nggak mau tuh punya anak bentuknya kayak Bilal radhiyallahu anhu itu. Hitam, gitu kan? Hitam, budak lagi gitu. Tapi karena agama ini memuliakan Bilal, orang senang ngasih nama anaknya Bilal. Ini ada yang kuliah di IOU ya. Pendirinya siapa? Bilal Philips. Ya kan? Bilal itu merujuk kepada sahabat Nabi, Philip lampu. Ya kan? Luar biasa. Nah itu dia. Berhala berakhir. Yang kedua apa yang akan berakhir? Yang kedua adalah khamr. Khamr itu minuman keras. Bir itu salah satu jenis khamr ya. Khamr itu apapun yang bisa memabukkan. Hanya kemudian saat itu khamr untuk merujuk kayak kalau minuman sekarang ya bir gitulah ya. Nah, khamr itu kayak teh bagi orang Jawa. Orang Inggris kan pecinta teh juga ya. Ya minuman sehari-hari itu. Ramendem afdol itulah ya. Khamr harus berakhir. Meskipun nanti berakhir paling akhir ya. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan
andaikan dulu yang diajakkan pertama kali oleh Nabi kepada orang Arab itu meninggalkan khamr, pasti nggak ada yang mau masuk Islam. Nah, di situ kita juga belajar tentang prinsip tadarruj, bertahap kan. Nah, itu semua hal ada tahapannya. Terus apa lagi yang harus berakhir kalau orang bersyahadat? Perzinahan. Di masyarakat Arab saat itu nikah itu ada 5 atau 6 model. Salah satu yang paling ngaco itu adalah seorang perempuan. Ini ini bukan apa namanya, lebih tepatnya nyebutnya pernikahan tapi menyimpang itu. Ada model pernikahan itu seorang perempuan suaminya banyak. Nah, nanti kalau mengandung caranya adalah hombimba. Itu diundi. Nah, kan ngawur kan? Tapi begitu. Nanti perzihan pelacuran, kalau kata-kata yang terlalu kasar mohon maaf, itu ada sendiri. Termasuk yang paling kacau itu namanya istibdo. Istibdo itu seorang lelaki menyuruh istrinya kepada lelaki lainnya agar mendapatkan benih sehingga nanti punya anak dari orang itu. Iki dagelan pongopo gitu. Tapi memang begitu mereka itu. Termasuk kalau yang tadi yang nggak beres tadi, caranya dia pasang bendera di depan rumah. Orang tahu kalau ini memang menjajakan dirinya. Begitu. Nah, untuk bilang, apa lagi? Riba. Riba itu bagi orang Arab itu lebih penting dibandingkan jual beli. Saking terbiasanya dengan riba, mereka itu sampai ketukrok cara mikirnya. Saya lihat di Quran tuh, Quran menggambarkannya, innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu kayak riba. Sehingga riba itu yang menjadi yang pokok, jual beli itu yang sekunder. Kalau istilah premis itu, riba itu yang mayor, kemudian jual beli itu yang minor. Sama dengan orang mengatakan, ngapain nikah? Kan sama aja dengan zina. Paham ya? Kebalik itu sampean, saking biasanya. Itu ngawur kan? Apa lagi? Termasuk perbudakan. Memperbudak orang itu biasa. Nah, itu dia. Nah, maka kalau bersyahadat itu, mereka nggak mau bersyahadat, kenapa? Konsekuensinya minimal 5 hal itu berakhir. 5 hal itu harus berakhir. Cara mikirnya itu berubah begitu. Nah, maka kemudian kita harus paham bahwa ketika menjadi muslim itu berarti cara berpikirnya khusus. Tidak bisa sama dengan cara berpikir manusia pada umumnya. Karena memang ketika kita menjadi muslim itu kita bersyahadat, dan syahadat itu berkonsekuensi pada cara mikir kita tadi. Contoh yang paling sederhana ya, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kan kalimat pembukanya kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau kita ditanyai Islam itu apa sih, jawabannya ada di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maksudnya? Islam itu artinya berserah diri. Berserah diri itu gimana? Berserah diri itu, Islam itu artinya berserah diri pada Allah dengan caranya Rasulullah. Kalau berserah diri pada selain Allah, ya dia syirik. Tapi kalau dia berserah diri pada Allah pakai cara selain caranya Rasulullah, ya kufur. Gak bisa. Makanya ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah ada formatnya di benak kita. Sudah ada formatnya. Nah, konsekuensinya misalkan apa? Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita kenal konsep namanya ikhlas. Ikhlas itu artinya bahwa tujuan utama kita itu kepada Allah. Makanya kita punya istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, pulangnya juga kepada Allah. Pulang mau atau tidak mau pasti akan kepada Allah. Tinggal pulangnya itu dengan ridho atau dengan tidak ridho, dengan diridhoi atau tidak diridhoi. Ya, la ilaha illallah itu konsekuensinya diantaranya adalah menunjukkan apa-apa untuk Allah. Sehingga ketika harapannya dititipkan pada Allah, maka dia tidak akan kecewa. Karena dia tahu bahwa kalau dititipkan pada Allah, pasti sudah langgeng. Dititipkan kepada Allah yang abadi, yang akan senantiasa ada. Kalau kita titipkan pada manusia, manusia mati sudah berakhir. Titipkan pada benda, bendanya rusak berakhir.
harapan dititipkan kepada sesuatu yang akan musnah, ya ketika hal itu musnah, musnah juga harapannya. Sedih kita, sedih. Tapi ketika disandarkan kepada Allah yang mengadakan kita, maka dia akan langgeng. Menunjukkan sesuatu pada Allah itu artinya agar kita itu bersandar pada sesuatu yang langgeng, yang gak akan habis, yang akan selalu ada. Bahkan ketika kita sudah gak ada, itu akan tetap ada. Makanya amal yang dititipkan pada Allah kita bawa mati, yang gak dititipkan pada Allah ditinggal di dunia. Nah, kayak gitu contoh berpikir sederhananya. Sedangkan Muhammadur Rasulullah sederhananya bagaimana? Kalau kita mau hidup, apa-apa coba dicocokkan dengan cara hidupnya Nabi. Karena Nabi adalah orang yang pertama kali menempuh jalan, atau sekurang-kurangnya orang yang kita jadikan rujukan utama untuk menempuh jalan yang mengantarkan kita pada Allah. Maka kalau mau apa-apa kita coba cocokkan itu semaksimal mungkin, secocok mungkin. Kayak kamu nyocokin PR tuh loh. Nomor 1 A, oh A sama itu. Kalau kamu biasanya nyocokin pekerjaan sebelum dikumpulkan kan begitu kan? Oh A, oh cocok, A cocok. Terus kamu jawab A, temanmu B. Wah, ini ada perdebatan dulu nih. A apa B? Yang tanya ternyata jawabnya B semua. Terus kemudian apa yang kamu lakukan? Kamu ganti B. Iya kan? Dicocokin kan? Dicocokin. Akhirnya kemudian ketika dinilai benar semua. Satu kelas benar semua. Ya kan, yang namanya tugas hasil kerja bakti ya begitu. Rombongan kan, dicocokin. Semakin cocok dengan Nabi, maka akan semakin cepat sampai ke tujuan, akan semakin pasti sampai ke tujuannya. Semakin nggak cocok, semakin dikhawatirkan nggak sampai ke tujuan. Semakin lama sampai ke tujuan. Itu begitu. Nah, jadi di antara konsekuensi kita mengatakan la ilaha illallah berarti apa-apa ditujukan ke sana. Konsekuensi kita mengatakan Muhammadur Rasulullah berarti apa-apa dicocokkan dengan Nabi. Apa-apa dicocokkan dengan Nabi. Apalagi kita tahu kita ketika menjadi Muslim, oh mohon maaf, ini konsekuensi balikannya tadi. Kalau la ilaha illallah berarti menunjukkan apa-apa kepada Allah, maka lawannya adalah menunjukkan sesuatu kepada selain Allah. Menunjukkan sesuatu kepada selain Allah itu berarti apa? Apapun selain Allah. Ada yang kepada harta, ada yang kepada tahta, ada yang kepada Toyota, ada yang pada wanita. Kalau wanita pada pria gitu ya. Pria sama pria nggak boleh rusak itu. Nah, wanita sama wanita nggak boleh itu. Nah, apapun itu. Dan itu pasti musnah. Ya, menunjukkan sesuatu kepada selain Allah pasti musnah. Dan sebaliknya, itu yang disebut dengan syirik kan. Syirik itu artinya menyekutukan. Menyekutukan itu artinya ada banyak hal yang tidak setara dengan Allah dianggap sama dengan Allah. Ada hal-hal yang merupakan haknya Allah dikasihkan pada selain Allah. Itu syirik. Makanya kita tidak boleh menyerahkan haknya Allah pada selain Allah. Atau memberikan kepada Allah apa yang tidak layak untuk Allah. Nah, sedangkan Muhammadur Rasulullah balikannya adalah apa-apa yang berbeda jauh dengan yang diajarkan Nabi, berarti rentan tidak sampai. Kita nyebutnya bid'ah. Bid'ah itu artinya ngarang-ngarang deh, gampangnya gitu. Maksudnya kata bid'ah itu artinya sesuatu yang dibuat-buat dan dia tampak indah. Kalau bahasa kan, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan angel loh. Nah, kita gampang bid'ah itu apa sih? Ngarang-ngarang gitu aja deh. Kalau kita semakin banyak hal-hal yang nggak cocok dengan yang diajarkan Nabi, berarti kita khawatir nggak sampai nih. Makanya kita itu tadi konsep tentang ikhlas, konsep tentang ittiba'us sunnah, konsep tentang syirik, konsep tentang bid'ah. Itu begitu sebetulnya sederhananya itu. Kalau kita Muslim, berarti kita bertauhid. Bertauhid itu berarti ikhlas. Ikhlas itu berarti apa-apa ditujukan Allah. Kalau kita Muslim, berarti kita ittiba. Yang ditututi siapa? Kanjeng Nabi. Nah, kan? Kenapa? Karena Nabi yang tahu jalan menuju Allah. Mengikuti Nabi semakin cocok dengan Nabi, semakin cepat, semakin pasti sampai ke tujuan. Nah, sebaliknya, ketika menunjukkan sesuatu pada selain Allah, namanya syirik. Selain Allah itu apapun. Nah, dan mengikuti atau semakin berbeda dengan yang diajarkan Nabi, nah pasti nggak akan sampai. Nah, itu yang pokok-pokok begitu itu, dan itu
Nanti kemudian setelah dapat konsepnya, yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu adalah mewujudkannya dalam keseharian. Itu yang paling panjang proses hidup kita di situ, ya kan? Mewujudkan itu tuh. Nah, kalau kita sudah tahu konsepnya itu, yang penting menjalaninya saja. Karena yang namanya obat kalau nggak diminum ya nggak akan sembuh, ya kan? Kita mau ke Samas meskipun di sini sampai Samas dekat, kalau kalau mager ya tekan-tekan, iya kan? Kalau Islam itu berserah diri pada Allah dengan cara Rasulullah, ya kalau kita nggak bangkit kemudian melakukan perjalanan ya nggak sampai. Nah, makanya amal itu intinya apa sih sebetulnya? Kalau Islam itu ilmu dan amal misalkan. Amal itu apa sih? Amal itu intinya cuman kalau orang mau kemana ya jalan aja. Ya kalau nggak, yang Gojek boleh lah. Kalau jalan capek, Gojek boleh itu. Atau nge-Grab juga boleh. Tapi intinya kan nggak boleh mager kan. Ya, kalau mager nggak kemana-mana. Nah itu dia yang pokok-pokok misalkan itu. Yang turunannya apa misalkan? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita tahu semua perkataan Allah itu penting bagi hidup kita. Perkataan Allah itu apa? Quran. Nah berarti apa-apa yang ada di dalam Quran, kalau dia memberikan informasi pasti benar. Kalau ada hal-hal yang kok berbeda dengan Quran, maka ada opsinya. Itu salah atau pemahaman kita pada Quran yang salah. Karena asalnya adalah yang diberitahu oleh Quran itu pasti benar. Nah, karena dia pasti benar, maka sejauh apa kita bisa cocok dengan Quran itu ya sejauh apa kita interaksi sama Quran. Kalau kita nggak pernah interaksi ya nggak mungkin nangkap kan? Nggak mungkin nangkap. Kamu bisa mancing nggak? Bisa. Ahli mancing nggak? Ahli. Kok bisa? Mancing sehari berapa kali? Ya seminggu sekali. Ya nggak mungkin ahli kan? Ya nggak? Bisa main bola? Bisa. Ahli nggak? Ahli. Kamu latihan berapa kali? Seminggu sekali. Nggak bisa. Cristiano Ronaldo itu latihan jam 8, jam setengah 6 sudah berangkat. Itu kan Patrick Evra sampai bilang tuh, saya nggak bisa tuh ngalahin orang ini. Evra datang, bahkan yang bilang itu ini siapa namanya? Yang orang Argentina tuh siapa namanya? Bukan yang ini, yang orang MU itu. Masih ingat ya itu? Dia bilang tuh, aku latihan, anggapannya jam 9 aku tepat waktu itu mendahului teman-teman. Ternyata Ronaldo dari situ. Aku datang jam 8, dia udah sampai situ juga. Aku datang jam 6, dia sudah sampai situ. Makanya beberapa pemain MU itu sudah menganggap ini orang nggak beres nih. Ya bayangin aja, tiap hari makanannya cuma sayur rebus sama air putih. Makanya usianya 36 tuh kecepatannya nggak turun-turun. Ya, luar biasa berarti kan? Dia padahal cuma mau jadi main bola aja seserius itu. Kita mau masuk surga nggak serius-serius amat. Kita nggak kacau tuh kan. Dia cuma mau jadi masuk MU saja seriusnya kayak gitu. Kita mau masuk surga, ya bangunnya telat-telat gitu. Ya kan, latihannya jarang-jarang. Ya kan, baca Qur'annya dikit-dikit gitu. Ya sama. Nah, Quran itu panduan. Nah, kita akan paham panduan kalau banyak berinteraksi, banyak berurusan. Kalau jarang berinteraksi ya nggak paham-paham. Nah, berinteraksi aja, berinteraksi. Minimal kalau belum paham, rasanya udah dapat. Beda dong hati yang biasa dengerin Quran dengan dengerin lagu kan? Ya nggak? Anak sekarang dengar nada sedikit goyang dia. Iya kan? Karena kebiasaannya dengerin musik gitu. Giliran dengerin Quran panas dia. Karena nggak biasa dengerin Quran tuh. Tapi bagi yang biasa dengerin Quran, dibacain ayat apa, dia langsung nyari itu. Yang di mana ya? Itu surat apa? Langsung dia inget-inget. Giliran dengerin lagu, error dia. Iki opo iki? Iki ra nyambung. Ya sama, itu aja sebetulnya kan simbol-simbol aja kan. Ya kalau kita tahu Allah punya kalam, Allah punya perkataan, maka perkataan Allah pasti benar, dan bagaimana cara memahaminya? Ya berurusan dengan itu saja. Semakin banyak berurusan dengan itu, pasti paham. Kalau nggak pernah berurusan dengan itu, ya nggak mungkin paham. Nggak ada ceritanya orang baca Quran seminggu sekali paham Quran. Yang baca tiap hari saja nggak paham. Karena apa? Saking luasnya. Jadi kalau orang ngarungi Quran, bayangin, mengarungi, berarti kan dimasukkan karung. Bukan itu maksudnya. Kalau orang, ya kan, mainnya di sungai,
Atau ilustrasi ikan ya. Ikan yang biasa di sungai, taruh di lautan, bingung dia. Kenapa? Airnya banyak. Ya kan? Orang yang baca Quran seminggu sekali ngerasa paham. Ya kan? Tapi di hadapan orang yang membaca tiap hari, bahkan tiap saat, dia baru sadar, ternyata luas. Ternyata luas. Maka, interaksi banyak-banyak itu, yang paling penting adalah dapat rasanya dulu. Akrabnya. Nah, kalau akrab dan rasanya udah dapat, memahaminya lebih gampang. Tapi kalau rasanya aja nggak dapat, gimana pahamnya? Begitupun dengan kemudian ketika kita mengatakan Nabi, mengatakan Muhammadur Rasulullah, berarti ada hal-hal yang berkaitan dengan perihidup Nabi yang harus kita akses. Maka agak aneh kalau orang mau jadi muslim begitu, logikanya gitu ya. Nggak pernah tahu hidupnya Nabi. Kapan kamu terakhir mendengar cerita tentang Nabi? Dulu pas TPA. Itu lulus Sirah Nabawiyah angkatan TPA. Padahal ini udah dewasa. Udah dewasa. Ya tentu kalau kita sudah dewasa, seharusnya kita memandang Nabi dengan cara yang berbeda dengan anak TPA. Kalau kita memandang Nabi seperti halnya anak TPA, sementara kita sudah dewasa, berarti belum naik kelas. Belajar matematikanya udah naik kelas. Belajar fisikanya udah naik kelas. Tapi belajar tentang hidup nabinya belum naik kelas. Padahal kita akan bisa nututi Nabi kalau tahu Nabi bangunnya gimana. Nabi bahkan kalau kita mengikuti Yaum wal Lailah fi baitin Nabi gitu. Sehari semalam bersama Nabi, kita kan coba membayangkan Nabi bangun jam berapa ya? Habis bangun ngapain ya? Iya kan? Ya. Terus kemudian subuhnya jam berapa? Habis subuh ngapain? Nah, kan habis subuh ngapain? Kemudian kalau beliau ada urusan dengan mencari nafkah, antara subuh sampai mencari nafkah, ngapain saja? Masa ia medati manuk? Ya medati manuk itu nggak dosa gitu. Tapi kalau kita pengen jadi Ronaldo tadi, masa iya habis subuh medatin manuk nggak bisa main di MU kan? Ya kan? Tapi kalau kita mau jadi kayak Ronaldo, habis subuh ya pasti latihan. Ya sama gitu. Ya medatin manuk nggak dosa, mancing nggak dosa. Tapi yang kita cari apa? Kalau kita nyari yang tinggi-tinggi kan nggak ada hubungannya tuh, nggak nyambung. Ya. Tadi sebelum ke situ saya habis ribut sama anak saya itu. Dia nangis tuh, nangis. Loh, kamu nangis ngapain? Aku nggak bisa nerbangin layang. Tenang, bapak tuh nggak pernah bisa nerbangin layangan. Bilang, terus, lah kamu pengennya jadi apa? Saya pengen jadi ahli robot. Loh, apa hubungannya layangan sama robot? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya, kalau kamu jadi robot, kamu bisa ngitung itu. Program robot tuh pakai hitungan, nggak pakai layangan. Nggak percaya sih kamu. Ya, dia umur 7 tahun kan, mikirnya sering nggak nyambung gitu. Makanya kalau kita biasa mikir nggak nyambung itu mirip anak umur 7 tahun tadi. Dia pengen jadi ahli robot, mainannya layangan, nggak nyambung. Nah, sama tuh ya. Kita pengen hidup kayak nututi Nabi, nyontoh Nabi, tapi nggak tahu hidup Nabi, kan aneh. Nah, karena kalau kita belajar hidup Nabi, kita dapat apa-apa? Dapat akidah, dapat hukum, ada panduan ibadah, panduan muamalah, dapat semuanya. Karena Islam ini berpusat pada Nabi. Quran itu semuanya di diri Nabi, ditunjukkan sama Nabi. Nah itu dia. Nah kalau prinsip-prinsip ini dapat, maka nanti kita turunannya adalah berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai rukun iman. Rukun iman yang 6 itu adalah kelanjutan dari iman kita pada Allah dan iman kita kepada Rasulullah. Dan kalau kita punya rukun iman yang 6, itu pasti cara memandang dunianya nggak mungkin sama dengan orang yang tidak beriman. Nggak mungkin sama. Bahkan hal yang sepele saja pasti nggak mungkin sama. Contoh, kita ngomong sekolah maju. Kalau kita nganggap sekolah maju itu karena siswanya banyak, salah pasti. Kalau sekolah, muridnya pasti solih, pasti pinter, dan pinternya bukan untuk diri sendiri, nah itu sekolahnya maju. Tapi kalau cuma orangnya banyak, bukan maju itu. Konsep majunya udah beda kan? Cara kita memahami maju itu beda. Galaunya pun beda itu. Ya kan? Masih ingat nggak 50 tahun sebelum Andalusia runtuh? Itu mata-mata dari Spanyol saat itu bercerita kan, dari kerajaannya si Ferdinand dan Isabella itu. Ada anak kecil main panahan,
lolos tuh, nggak kena, nangis dia. Loh kamu ngapain nangis? Lah masalahnya panahnya nggak kena. Loh kan bisa kamu ambil panah yang lain, bisa ambil anak panah yang lain, tembakin aja. Masalahnya bukan gitu. Kalau kita di dunia nyata, kan nggak ada kesempatan ngambil. Habis duluan dong saya. Iya kan? Begitu 50 tahun kemudian ada anak muda nangis. Kamu nangis kenapa? Saya putus sama pacar saya. Pantas saja hasilnya beda. Sedihnya beda. Yang satu sedih karena prestatif, satunya sedih karena termehek-mehek. Sama-sama sedih, tapi sedihnya beda. Ini kan sama-sama ngomongin kemajuan, tapi makna kemajuannya beda. Sama-sama ngomongin kebahagiaan, sama-sama mencari kebahagiaan, tapi maknanya beda. Ya hasilnya beda. Ya kan? Beda. Nah itu misalkan, itu kan, makanya kemudian kalau kita beriman dengan rukun iman yang 6 itu, pasti cara mikirnya beda dengan orang yang tidak dengan yang 6 itu. Misalkan tadi rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Berarti kita tahu semua hal selain Allah itu adanya karena diciptakan Allah. Kalau ada berarti diciptakan, kalau udah nggak ada ya memang sudah Allah binasakan, selesai sudah. Makanya kalau kita terbiasa begitu, kita kalau sudah waktunya habis ya sudah, baterai nentak ya wis. Nek baterai tuku meneh. Kalau sesuatu sudah waktunya berakhir ya sudah, karena yang abadi hanya Allah, sisanya apa? Allah adakan. Kalau sudah waktunya habis, Allah binasakan, selesai sudah. Semua hal selain Allah itu makhluk. Makhluk itu artinya apa? Ada karena diadakan. Kalau sudah Allah suruh nggak ada, habis sudah selesai. Nggak usah susah-susah. Baterai nentak itu. Sudah waktunya habis. Itu yang pertama. Jadi segala sesuatu selain Allah itu adanya karena dipinjemin Allah aja. Adanya. Kalau sudah waktunya nggak ada, ya udah selesai. Dan adanya itu ada maksudnya. Nah, kalau dalam bahasa kita kan, jadi dalam bahasa Quran kan, liyabluwakum. Mbok go ngopo itu. Ono duit itu, mbok go ngopo, Gusti Allah ngecek. Ono motor, mbok go ngopo. Nah, kok nek saya ra ono ya wis. Nah, apa? Ya kalau kita yang paling berat tuh mikirin yang sudah melekat pada diri kita. Kayak tangan gue ngopo. Gue nek wis wektune ra ono udah susah. Nah, itu dia termasuk ya mata kita nunggu ngopo. Ya kan? Untuk lihat apa itu? Lihat buku, pengetahuan atau hal yang tak berguna atau bahkan hal yang mengandung dosa. Yang main gue ngopo. Karena ketika waktunya sudah selesai, ya sudah. Karena yang nggak akan selesai hanya Allah. Allah yang akan, Allah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah itu abadi, azali. Artinya bahwa sebelum semuanya ada, Allah sudah ada. Setelah semuanya binasa, Allah tetap ada. Nah, itu dia. Nah, itu rukun iman yang pertama tuh pasti kita mikirnya begitu kalau kita punya rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua apa? Iman kepada malaikat. Berarti kita tahu yang ada tuh bukan cuma yang kelihatan mata. Ada terlalu banyak hal yang tidak tampak mata. Ya enggak? Bahkan kalau kita mau jujur, manusia itu bergerak kebanyakan untuk sesuatu yang tidak tampak mata. Kamu ngapain kerja? Saya pengen hidup bahagia. Loh, bahagia itu mana? Nggak ada. Nggak kelihatan bendanya kok. Tapi karena dia percaya, dia perjuangkan mati-matian. Padahal ditakoni endi wujude? Ora ono. Bahkan andaikan dia mengatakan ini kebahagiaan saya, dia tunjukkan rumah mewah, dia tunjukkan mobil bagus begitu. Bagi orang yang tidak mempercayai itu, loh, nggak penting bagi saya. Bagi yang lebih penting keluarga, itu nggak ada nilainya. Berarti kan sesuatu yang dia perjuangkan itu asalnya kan sesuatu yang nggak tampak mata kan, sesuatu yang tersimpan di benaknya, ya nggak? Ya. Yang kamu sebut sebagai sukses itu sesuatu yang tersimpan di benakmu saja. Nah, padahal dia nggak ada kok kamu percayai. Maka kita ketahui bahwa ada terlalu banyak hal yang nyata tapi nggak tampak mata. Malaikat itu nggak tampak mata tapi ada. Jin itu nggak tampak mata tapi ada. Setan itu nggak tampak mata tapi ada. Makanya kan dalam bahasa hadisnya itu wan naru haq wal jannatu haq. Ada. Ada. Cuman belum lihat aja. Nanti kalau sudah waktunya lihat, kalau lihat neraka ya ketakutan habis-habisan. Kalau lihat surga ya sampai terkagum habis-habisan. Nah, yang ada bukan hanya yang kelihatan mata, yang nyata tapi tidak tampak mata banyak kan. Nah, apa lagi?
iman pada nabi, iman pada kitab. Nah, kalau kita beriman pada kitab suci, berarti kita tahu rujukan utama itu bukan di pikiran kita, tapi yang dikatakan Allah. Rujukan utama kita itu bukan hasil pikiran kita. Akal itu, adik sekalian, itu berharga. Tapi tahu nggak, akal itu ada keterbatasannya, dan keterbatasannya itu hal-hal sepele. Tahu nggak? Akal itu luar biasa potensinya, tapi keterbatasannya itu juga hal-hal yang sepele. Hal-hal sepele yang manusiawi. Tahu nggak apa? Nek nganggo basa Jawa enak. Pertama, ngelih. Wong ngelih itu akale ora mlaku. Yang kedua, ngantuk. Lu ngantuk lu. Itu bingung gitu, bapak kayak ngomong apa gitu. Ngantuk itu akalnya udah nggak jalan. Apa lagi? Ngampet. Gue coba arep nang kamar mandi wis kebelet ditakoni. Siji tambah siji piro? Ora iso jawab. Kok ora iso jawab? Iya nggak? Iya kan? Ngampet itu nggak bisa. Ngamuk. Coba kamu ketemu orang baru marah-marah itu di pinggir jalan marah-marah. Pas 5 tambah 5 piro mas? Ora iso jawab. Ora iso jawab. Apa mana? Macam-macam. Kalau dalam bahasa Arab bahkan ada yang namanya syiddatul farah. Di hadis itu ada kejadian tuh. Ada orang, kata Nabi, ada orang mau melakukan perjalanan bawa unta berikut bekalnya. Di tengah gurun capek, dia istirahat. Ketika bangun untanya hilang, bekalnya hilang, semuanya hilang, nggak bawa apa-apa. Dia cari ke semua sudut gurun, nggak ketemu-ketemu. Akhirnya apa? Dia sudah kehabisan harapan, dia pingsan, tidur, dia ketiduran itu. Pingsan atau tidur, yang pasti dia terlelap kemudian. Ketika bangun, ternyata untanya di depan mata. Untanya udah balik. Berikut semua bekalnya. Saking gembiranya dia bilang apa? Ya Allah, innaka anta abdi wa ana rabbuka. Kurang ajar loh kalimatnya. Apa dia bilang? Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Itu kalimatnya kufur gak? Kufur. Tapi karena dia muncul gara-gara saking gembiranya, kata Nabi nggak apa-apa. Berarti apa? Orang yang terlalu gembira itu juga bisa kehilangan akal. Contoh lu anak SMA lu. SMA kelas 3. SMA kelas 3 seumur-umur atau sinau lulus UN. Wah, masih bahagia. Dan pasti yang paling depan kehilangan akal. Buktinya apa? Yang paling seneng dengan mencoret-coret baju, ya itu. Ya enggak? Udah enggak sebilang enggak, pasti ya. Ya enggak? Tapi bagi yang belajar serius, lulus, ya wes. Karena dia pasti mikir, apa lagi ngopo? Apalagi kalau dia harapannya yang lebih tinggi, diterima di kampus bagus, ya pasti lulus, udah. Terus yang dipikirkan sekarang nyari kampus itu. Tapi bagi orang yang nggak pernah belajar, kok tiba-tiba lulus, itu saking gembiranya, hilang akalnya. Itu. Akal itu luar biasa, tapi ternyata keterbatasannya itu berada dalam keseharian kita. Ngeleh, ngampet, ngamuk. Itu. Banyak sekali. Makanya kemudian karena akal itu terbatas, maka kita cari sesuatu yang pasti benarnya. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah itu artinya bahwa kita punya rujukan kebenaran. Rujukan kebenaran. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, semua hanya harus disamakan. Quran nggak bilang begitu kok. Yang Quran bilang itu apa? Masing-masing ada tempatnya masing sendiri-sendiri. Ya kan? Misalkan wal mu'minin wal mu'minat. Amal yang menggambarkan iman laki-laki dan iman perempuan itu ada yang berbeda. Contohnya apa? Amaliyah masjid itu untuk laki-laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Amaliyah masjid itu kan laki-laki. Perempuan datang boleh, enggak apa-apa, pahalanya itu banyak. Perempuan, laki-laki sholat di rumah kan sholihah. Ya kan? Karena memang amalnya di situ. Amalnya di situ. Misalkan yang perempuan sepandai apapun dia cari uang, lalu yang ngasuh anak laki-laki, mesti nggak beres. Mesti nggak beres. Karena memang nggak di situ tempatnya. Apalagi yang namanya bapak kalau ngasuh anak itu pasti ekstrim. Pasti nggak beres itu. Itu malah ada anaknya diajak main game lah, itu bapaknya ngaco itu dah. Itu. Ya kan? Apalagi iman kepada Nabi dan Rasul itu membuat kita sadar apa? Bahwa manusia ideal itu ya kayak mereka.
Makanya kalau kita merujuk kepada Nabi, kita nggak punya konsep pensiun. Nabi punya konsep pensiun nggak? Nggak ada. Aku pensiun dari Nabi, yo kesel. Wih, wong Arab lu situ belum sempat mendapatkan hidayah selesai pekerjaan, nggak bisa. Maka dalam Islam tuh nggak ada konsep pensiun, adanya adalah tabadulul amal, ganti kerjaan. Kalau dulu kerjaannya melayani publik, sekarang melayani masjid misalkan. Dulu kerjaannya banyak berkaitan dengan mengumpulkan uang, yang ini kemudian selanjutnya adalah menyalurkan uang. Nggak ada pensiunnya kan? Makanya kemudian nggak bisa konsepnya orang muda foya-foya, ya kan? Atau kalau nggak sekolah, kemudian lulus, nilai bagus, kerja di tempat nyaman, kemudian menikah, punya anak, nunggu tua, nggak bisa. Konsep itu nggak ada di kehidupan Nabi. Pasti ada amal-amal yang harus kita cocokkan dengan beliau, meskipun pekerjaan kita beda-beda ya. Ada amal-amal yang sesuai dengan kehendak beliau. Ada amal-amal yang sesuai dengan tujuan kita ada di dunia itu. Termasuk kalau kita beriman kepada hari kiamat misalkan. Kita pasti tahu, kalau kita bicara kiamat, pasti ada akhirat. Kalau kita bicara akhirat, pasti berhubungan dengan dunia. Dunia dan akhirat itu bukan dua hal yang terpisah. Karena semua yang di dunia pasti berakhir di akhirat. Makanya orang nggak bisa ngomong seimbang dunia dan akhirat. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena hubungan dunia dan akhirat itu persis pipet loh. Tahu pipetnya? Sedotan loh. Sedotan. Ya. Kalau ini dunia, akhiratnya mana? Mulut orang kan? Ya nggak? Ya nggak? Kecuali kalau anak kecil iseng gitu kan. Dia sedot, kembaliin lagi. Sedot, kembaliin lagi itu. Sambil ditiup-tiup gitu. Tapi kalau orang tahu konsepnya benar, yang di sini itu pasti nanti hanya berakhir di sini. Berarti semua yang di dunia pasti berakhir di akhirat. Tinggal statusnya saja. Di akhirat jadi berat atau di akhirat jadi mudah, itu aja. Ya kan? Jadi nggak ada istilah seimbang dunia dan akhirat, nggak bisa. Mau semuanya berakhir di akhirat kok. Jadi kalau timbangan itu bukan timbangan setara itu, tapi dia seperti ini loh, persis seperti jam pasir. Masih ingat mainan jam pasir itu ya? Semua yang di atas pasti berakhir di bawah. Pasti itu. Termasuk kalau kita beriman pada qada dan qadar, pasti kita mikirnya adalah ada hal-hal yang di luar batas kita. Kalau sesuatu sudah di luar batas kita, ya sudah, itu urusannya Allah. Lalu kita ngapain? Kita ngurusi yang jadi urusannya kita. Rezeki itu urusan Allah apa urusan kita? Yang jamin kan Allah kan? Berarti yang kita harus lakukan apa? Ikhtiar, ibadah, doa, tawakal kan? Kalau hidupnya habis untuk bekerja, bisa nggak dapat rezeki banyak? Jatahnya dikit nggak akan dapat. Sebaliknya, kalau memang kemudian jatahnya banyak, ya sudah. Mau aktivitasnya sederhana pun dia pasti akan mendapatkannya. Yang penting kita melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Makanya kalau Imam Hasan Al-Basri itu membahasakannya itu bagus itu. Jangan sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin. Sibuklah dengan apa yang kamu akan ditanyai nanti. Nah, adik-adik sekalian, saudara sekalian, itu contoh ya berpikirnya sebenarnya kayaknya keugal-ugalan sebetulnya itu. Tapi untuk memudahkan ya, karena kalau kalian disuruh ngajak mikir serius, sudah lampunya sekian watt, gitu kan, materinya berat-berat, itu pasti langsung bismika Allahumma ahya bismika amut. Itu nggak akan, itu hitungannya detik aja, tinggal stopwatch saya tunggu aja nih, dalam hitungan sekian. Nanti kayak cerita, pernah dengar cerita nggak, dosen menghadapi mahasiswa tidur nggak? Dosen masuk itu, setelah salam 10 menit pertama, ya kan, barisan paling belakang tidur, ya kan, masuk ke 30 menit barisan tengah tidur, masuk ke 60 menit gantian dosennya yang tidur, mahasiswanya nggak tidur, dosennya yang tidur karena ngikuti suasana itu. Nah, tapi kembali tadi contoh gampangannya aja deh, karena kalau terlalu serius nanti pasti nggak masuk. Tapi sekurang-kurangnya di situ kita pahamkan bahwa ternyata ketika kita menjadi muslim ada banyak hal yang cara mikirnya tidak seperti kita mikir sehari-hari. Ada banyak hal yang perlu kita revisi, karena ya memang begitu itu konsekuensi kita menjadi muslim.
Bahkan kalau kita cenderung mengikuti cara berpikir orang banyak, Quran itu ngejeknya keras sekali. Apa? Coba lihat di Quran. Di Quran itu hampir selalu menyebut kebanyakan manusia. Aksarun nas. Itu pasti jelek-jelek. Aksarun nasi la ya'lamun. Aksarun nasi la ya'qilun. Kebanyakan manusia itu nggak mikir, kebanyakan manusia itu nggak memahami, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu mungkin sekedar sekedar berbagi cerita begitu. Semoga berguna untuk keseharian dan jadi pahala bagi saya. Ini kok kayaknya bau-baunya gerimis, bukan ya? Gerimis ya? Iya, gerimis. Ah, ya Masya Allah. Soiban nafian. Rezekinya yang berkaitan dengan air ya. Nah, baik. Itu nggak usah ada pertanyaan ya, biar nggak pusing. Ya, terserah ding. Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.